Hidup saudara. Dua, ya. Saya tinggal di satu dusun kecil, Dusun Pamulung di Desa Karangtima, Kecamatan Abang Barat di Sumbawa Besar. Sumbawa, ya. Pelatih dari kecil, oleh bapak saya, kebetulan juga bapak saya seorang pelatih, Ya. Kempo dulu dia. Kempo, ya. Kempo, saya dilatih sehingga saya bisa ikut kejuaraan nasional. Kemudian juga selain atlet bela diri, saya juga sering diikutkan nari juga kayak. Weh. Jadi saya ini bisa dibilang bisa bela diri, jadi bisa lompat juga. Waduh. Bisa nari. Pengennya sekolah yang bisa ngeringan beban orang tua lah gitu. Orang tua saya juga sempat malu gitu. Apalagi mantan paskib nasional ini. Saya juga waktu itu ya, satu tas. Nih silakan pilih piagam nih ya. Udah pilih mana? Udah saya bawa medalinya juga tuh. Medali saya udah nih. Terus dan itu diminta bukti. Saya dicoba, bener dan saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi tentu dalam YouTube Yusron Sodi. Kita tetap ingin mencari tahu kepada sahabat-sahabat hebat ataupun adik-adik yang telah memberikan kita inspirasi atas apa capaian-capaian dia saat ini. Hari ini kita berbicara tentang cita-cita. Cita-cita masa TK tentu kita bisa menyebut 5-10 cita-cita dan bahkan bisa berhari-hari berganti-ganti gitu. Nah, tapi bagaimana pada akhirnya kita menggapai cita-cita itu tidak terlepas dari perjuangan, tidak terlepas dari keringat, tidak terlepas dari doa orang-orang yang kita cintai. Oke, hari ini saya akan ngobrol bersama adik dari putra NTB kita yang luar biasa atas capaiannya. Ini tentu berkat kerja keras ya, berkat apa yang sudah dia lakukan jauh sebelumnya itu sudah menjalani sekian kali proses gitu. Oke, saya perkenalkan Dek Yori. Assalamualaikum Dek Yori. Waalaikumsalam. Luar biasa, terima kasih sudah bisa mampir. Ini ceritanya nyuri-nyuri kesempatan ini. Jarang-jarang dia pulang ke NTB, asalnya dari Sumbawa ya. Asalnya dari Sumbawa, ketika pulang seperti ini ya, sekaligus kita ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang apa yang sudah dilakukan pada saat-saat yang lalu. Oke, Diori. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang bisa di sini, bisa berbagi informasi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, siap. Jadi kita ingin tahu Dek Yori, jadi jauh sebelum masuk di akademi imigrasi ya saat itu, apa saja yang menjadi cambuk atau menjadi penyemangat Dek Yori gitu? Ya, penyemangat yang, karena setahu saya juga Dek Yori ini udah paskibraka gitu. Nah, paskibrakanya apakah tingkat, nah ini perlu dijelaskan. Atlet juga gitu kan. Menurut saya ini cukup komplit gitu. Putra-putri NTB kita yang sudah meraih prestasi yang sangat luar biasa. Dari ceritakan dulu nih masa-masa sekolahnya gimana? Ya, oke. Saya akan ceritakan ini dari awal aja dulu ya. Dari Siap, waktu saya sekolah. Saya merupakan anak pertama dari 2 saudara. Dua, ya. Saya tinggal di satu dusun kecil, Dusun Pamulung di Desa Karangtima, Kecamatan Abang Barat di Sumbawa Besar. Sumbawa ya. Sumbawa. Memang keluarga saya tuh keluarga yang biasa-biasa saja sih, nggak ada yang lebih. Dan sekolah saya waktu itu di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Ya, Sumbawa ya. Ketika saya, memang benar tadi saya bilang atlet, saya dilatih dari kecil oleh bapak saya, kebetulan juga bapak saya seorang pelatih, Kempo dulu dia. Kempo ya. Kempo, saya dilatih sehingga saya bisa ikut kejuaraan nasional. Kemudian juga selain atlet bela diri, saya juga sering diikutkan nari juga kayak. Weh. Jadi saya ini bisa dibilang bisa bela diri, jadi bisa lompat juga. Waduh. Bisa nari, dance. Jadi dulu juga nggak tahu sih gimana ceritanya saya bisa diikutkan. Tapi gimana, saya emang suka tampil dari dulu. Suka diikutkan. Bela diri, nari, bawa nama sekolah. Nah, setelah itu dari kemampuan itu saya nggak malu sih. Yang penting saya bisa bawa nama sekolah, bawa nama daerah. Kemudian
saya dicobalah untuk ikut paskibraka waktu itu. Saya sempat gagal saat waktu kelas 3 SMP. SMP, udah ikut SMP ya? Iya. Berarti SMP. Badannya udah besar kan? Itu saya gagal karena saya masih kecil waktu itu. Tapi emang karena percaya diri aja, coba. Saat itu saya coba dan akhirnya waktu saya gagal. Ya, pertama ya. Pertama, akhirnya saya tes lagi kelas 1 SMA, saya tes. Kemudian saya lulus. Di situ lulus dengan ya tesnya bisa dibilang cukup berat. Cukup berat karena ada beberapa tahap dari awal tes antar sekolah. Kemudian syukurnya saya lulus, kemudian saya mewakili kabupaten untuk ke provinsi. Dan di provinsi ini saya rasa kan gimana ya? Saya ini anak daerah 10 kabupaten kota loh ya? Iya, 10 kabupaten kota. Bersaing. Bersaing kami dari Sumbawa cuma 5 orang. 5 ya. 5 orang. Setelah saya kesini saya lihat, wah teman-teman saya ramai kan, ramai. Bisa nggak saya ini dari kampung bisa apa ya lulus ke nasional, tembus ke nasional. Kalau saya pikir lihat backingan siapa atau perlu apa ya orang belakang, saya pikir, aduh siapa sih nggak punya? Karena orang tua atau keluarga saya orang yang biasa-biasa saja. Gitu. Ketika saya tes, bekal saya dari dulu cuma 2 orang tua. 2 orang tua yang paling penting. Itu yang penting. Penting. Saya cuma percaya diri dengan 2 orang tua saya berangkat 2 orang tua, kemudian saya tes, udah saya ikutin tes aja, tes fisik, tes samapta, tes wawancara segala macam, dan di akhir saya tawakal. Iya betul, udah maksimal nih ya. Dan pasti percaya diri aja. Itu udah percaya diri, nggak usah mikir yang lain, yang lain anaknya siapa, yang itu siapa, udah bodo amat, percaya diri, maju aja. Iya betul. Setelah itu, di situ saya punya dari kemampuan ini waktu saya sering latih kempo, bela diri, kemudian nari ya. Itu penting. Saya punya sertifikat dan lain itu saya tampilkan di situ, udah saya punya. Dan alhamdulillah akhirnya saya lulus paskibraka nasional tahun 2013. 2013. 1 putra dan 1 putri per provinsi. Ya. Saya mewakili NTB waktu itu. Luar biasa. 2013. Nah, kemudian dari cita-cita nih. Dulu saya kan di kampung itu cuma ngelihatnya Praja IPDN gitu kan. Tahunya teman-teman yang asik lihat berseragam ya. Berseragam itu kan gagah sekali gitu kan. Kemudian lihat juga waktu itu teman-teman yang semangat kalau mau kuliah gitu kan. Sedangkan saya dari dulu tuh pengennya sekolah yang bisa ngeringan beban orang tua lah gitu. Karena makin kesini kan makin biaya tambah tinggi udah segala macam. Wah, saya rasa nih saya harus sebagai anak pertama dan saya punya adik, saya harus mengingat beban orang tua dan bisa menjadi contoh buat adik-adik saya nanti. Iya betul. Kemudian saya saat paskibraka nasional saya ke pusat kan. Di situ saya ketemu dengan abang-abang di sana, ada Taruna Akmil, Akpol, dan lain-lain. Di situ mulai kebuka pikiran saya nih, wah ternyata keren gitu ya. Nggak cuma STPDN aja, nggak cuma kuliah-kuliah biasa itu yang kita kenal cuma di daerah itu. Kemudian saya sempat ada undangan waktu itu, di Akademi Militer waktu itu. Akmil ya, siap. Cuma kembali ke orang tua, saya bagaimana walaupun kerjanya seperti apa gitu, cuma saya minta ridho orang tua, nanti orang tua bilang udah nanti saja, yang itu ditunda saja. Akmilnya ditunda dulu ya. Ditunda dulu aja. Nanti coba yang lain aja dulu. Setelah itu saya sempat coba akademi kepolisian waktu itu. Akpol ya. Saya waktu itu dan sudah sampai akhir pantuhir daerah. Saya gagal di situ. Saya gagal dan sempat drop saya di situ karena teman-teman saya yang lain semuanya udah kuliah semua. Karena tetangga-tetangga saya semua kan dan satu daerah itu tahu saya. Seperti itu orang tua saya juga sempat malu gitu. Apalagi mantan paskib nasional ini. Saya juga waktu itu pernah jadi kayak Taruna Semawa yang dibilang kayak Taruna Dedare kalau di sini kan. Saya juga jadi Taruna waktu itu Taruna Semawa kayak duta wisata gitu. Dan semua ngelihat itu. Kok Yori ini aja nggak kuliah gitu kan. Jadi saya cuma diam di rumah, kalau nggak ke rumah ke masjid, kalau nggak saya olahraga gitu. Sempat setahun. Berapa lama? Setahun ya? Setahun. Saya nganggur, drop saya di situ.
saya benar-benar sendiri di situ, teman-teman udah pada kuliah semuanya kan. Tapi ya saya nggak cuma diem di rumah doang. Terus maju diri, belajar, olahraga, siapin buat persiapan ya. Persiapan. Oke, jadi persiapannya ini ingin mencoba lagi. Mencoba lagi. Sekali kesempatan pertama gagal. Tentu Yori mengevaluasi diri di mana letak kegagalannya. Akhirnya butuh waktu 1 tahun nih untuk persiapan. Tapi berikutnya lulus apa enggak ya? Kemudian saya coba lagi. Tapi saya jangan lupa tetap berdoa kan. Saya sholat tahajud, sholat maksimal. Karena saya yang saya yakin tuh cuma itu. Saya nggak yakin dengan yang namanya orang belakang dan pakai duit segala macam, saya nggak mau. Betul. Jadi kemudian waktu itu saya tes, saya berdoa. Kalau memang bukan jodoh saya di sini, lebih baik gugurkan saya dari awal. Ini doa. Ini yang kedua. Doa ya? Ya doa ini doa saya. Yang kedua ini saya tes. Kalau memang ini bukan jalan saya, lebih baik berhenti di awal. Jangan di akhir lagi, saya nggak lagi. Mending ya udah. Prosesnya lama kan? Karena di akhir itu kuliah udah tutup semua. Karena bareng semua waktu itu kan. Betul. Akhirnya saya itu tes verifikasi dia lulus. Yang maksudnya pas saya tes kesehatan pertama, itu di pertama benar-benar pertama saya langsung gugur. Kayaknya itu jawaban doa kan? Itu jawaban doa kayaknya. Udah. Langsung saya nggak sempat drop kayak waktu itu. Saya udah saya kembalikan, ini tanda dari Tuhan kalau memang saya bukan jalan saya di sini. Betul ya. Sekarang siapapun saya di sini, kalau pun saya lulus, saya kalau emang bukan jalan di sini, ada aja nanti saya dapat itu kan. Betul. Ya udah, saya cepat yakin orang tua. Saya kan pasti juga kasihan lihat orang tua saya gitu kan. Saya nggak mau lihat kalau saya nggak apa-apa. Saya nggak mau lihat orang tua saya kecewa. Udah semangat buat saya, doain saya. Udah saya yakin orang tua, Mah ini bukan jalannya, udah saya coba yang lain. Yang lucunya itu waktu itu saya sama orang tua sama kayak dapat tanda dari Tuhan itu lewat mimpi. Feelingnya saya pakai baju biru gitu kan. Baju biru. Dipikir nih polisi kan mulai coklat kan? Coklat. Bapak saya langsung balikin lagi. Mungkin Yori kalau lulus jadi polisi udara mungkin atau polisi perairan ya baju biru kan. Tapi kan Yori ini nggak jago-jago banget renangnya gitu. Coba dibagiin sana. Akhirnya pas saya gugur Apol itu, saya tes semua sekolah kedinasan yang baju biru waktu itu. Pokoknya cari mana yang mana baju biru semuanya coba. Saya coba sekolah tinggi perikanan. Biru ya, biru pertama. Ya. Akhirnya alhamdulillah lulus. Perikanan. Kemudian saya tes lagi di sekolah tinggi ilmu pelayaran, baju biru juga waktu itu. Dulu sebelum coklat sekarang kan coklat. Ya, betul. Waktu itu biru. Saya tes lulus, kemudian di pertengahan itu saya dapat kayak saya pernah nanya ke orang tua saya waktu itu. Mah, ini ada sekolah keren nih. Tapi dia harus ke Jakarta. Mungkin ibu saya cuma untuk membuatin rasa penasaran saya ngomongnya. Ya udah tes aja. Oke, saya tes sama tulis semua berkas, verifikasi berkas saya kirim. Setelah dikirim dapat kabar saya lulus. Dan harus ke Jakarta. Harus tesnya di Jakarta, nggak ada tidak ada perwakilan misalnya di Bali. Ya, harus nggak ada. Semua harus di Jakarta. Jadi saya ngomong ke ibu saya, Mah, saya harus ke Jakarta, saya lulus. Orang tua langsung kaget. Lah, ngapain nggak usah? Katanya. Mah, saya udah lulus nih. Saya masih di stop juga? Di stop karena beliau mengaca ke yang sebelumnya. Karena waktu itu kuotanya cuma 60 orang. 60. Yang daftar udah 9 ribuan. Yang daftar ntar kita hitung ya kalkulasi berapa kemungkinan lulus ini. Ini udah 9 ribuan dan 9 yang ribu. Waktu itu 66 kuota angkatan saya. 66 orang. Jadi harus nyingkirkan berapa orang itu ya, ribuan itu. Ibu saya langsung mikir gimana ya tanya. Kita ini orang biasa gitu. Terus kalau kamu cari sekolah yang pasti udah lulus lah, kami ikutin lulus. Tapi kenapa hati saya itu kayaknya saya harus ikut ini. Ngotot gitu ya. Tumben saya juga harus saya yakin saya nggak ibu saya tuh 7 hari. Meyakinkan 7 ke Jakartanya ini. Harus ke Jakarta. Saya harus ke Jakarta. Akhirnya ibu saya bilang, ya udah. Tapi Mama nggak bisa nganterin. Ingat di sana kita nggak punya keluarga, nggak ada siapa-siapa di sana.
Udah mas, saya nggak apa-apa, saya tinggal di masjid atau apapun nggak apa-apa, saya penting saya ke Jakarta. Nekat tuh ya. Nekat. Ya udah, saya juga nggak tahu, saya mikir selama saya waktu itu ke Jakarta pasti didampingin. Pasti pas ke nasional saya didampingi. Ya. Saya tanding kejuaraan nasional di ada Jakarta, pendamping. ada pendamping. Ya. Dan saya saat itu benar-benar pure sendiri nyampe Jakarta. Dulu belum ada Gojek namanya, belum ada Gokar, belum ada Grab segala macam. Saya nyampe Jakarta, saya mau ngapain ya di sini? Di bandara mau kemana? Di bandara saya mau ngapain ya di sini ya? Modal cuma Google, lihat gambar alamat itu doang. Oke. Saya ke Jakarta, ini ngapain ya di sini ya? Akhirnya saya coba naik Damri, nggak tahu tapi ringan jalannya di situ. Ada aja jalannya. Nah, Damri iseng coba lihat cari-cari di internet, turunnya waktu itu saya di Kampung Rambutan. Terus saya naik ojek keliling-keliling. Itu syukur saya diringankan, akhirnya saya sampai ke tempat itu. Nah, setelah yang lagi saya ke situ, saya naik security, ada nggak ngasih penginapan buat calon taruna ya? dari luar daerah gitu. Ya. Ada nggak sih siapin? Oh iya pak, kebetulan masih full. Waduh, saking banyaknya kan? Iya, saya bingung, saya mau kemana nih nginap ini. Akhirnya syukurnya ada masjid di sebelah itu. Itu sama juga dengan mes. Mes, benar. Masjid. Syukurnya di sana itu masjidnya boleh boleh lah orang-orang itu bisa untuk nginap ya. Ya. Musafir saya jadi musafir juga kan. Ini musafir. Enggak ada kerabat. Iya. Akhirnya saya ke sana, saya nginap 1 malam. 1 malam akhirnya saya balik lagi, tanya lagi udah ada yang kosong belum? Ada. Oke. Emang base-nya emang lagi di baru bangun. Udah masih kondisinya hancur, yang paling hancur saya ambil, nggak apa-apa, penting saya dapat tinggal. Ada tempat ya. Saya tes itu. Saya ini lagi doa lagi, ya Allah ini semoga benar jalan. Karena saya mikir tes itu cuma seminggu. Ternyata tesnya 1 bulan. Saya di Jakarta itu tes 1 bulan. 1 bulan tesnya. Berapa tahap itu? Kan ada 5 tahap. 5 tahap. Jadi jadi sambil nunggu jeda lulus tahap 1 2 3 4. Jadi saya harus verifikasi dokumen ulang dan grup tinggi. Karena juga banyak juga teman-teman saya tuh calon taruna yang verifikasi. Tapi karena ukuran tinggi di daerah, mungkin dia ngukurnya pakai apa? Mungkin meteran apa mungkin yang mikirnya di sini pas katanya. Berarti pede ya? Sudah cukup tingginya. Sampai di sana pun dia masih protes. Oh gitu. Dia ukur tinggi nggak lulus. Kurang ya? Dan harus kembali waktu itu. Teman saya dari Kalimantan itu. Dia harus dari Kalimantan. Iya. Yang skornya waktu itu udah lulus tinggi. Kemudian saya harus persiapan ke tes CAT waktu itu. Tes SKD. CAT ya. Oke. Setelah itu saya tes ke sana. Saya kira tinggal di sana udah lengkap include di situ, tes semua di situ. Ternyata tesnya harus ke BKN pusat. Saya di sana benar-benar jalan, saya nggak ngerti jalan sama sekali. Dan waktu itu saya bareng calon taruna Poltek yang punya namanya Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Karena di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu ada 2 sekolah kinasaan. Ada Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Ilmu ya di ini ya. Lapas ya. Rutan. Akhirnya waktu itu saya berangkat bareng dia naik busway, kita ke BKN pusat. BKN pusat. Karena saya tahunya waktu itu BKN katanya. Yang tesnya BKN. Nyampe pusat, udah tahu jalan nih. Oke, kita kembali. Ternyata yang khusus untuk Akademi Imigrasi itu BKN-nya beda. Lain lagi. BKN Ciracas itu. BKN daerah lagi kan. Jauh lagi. Beda lagi. Pokoknya tolak belakang lah, dari utara ke selatan lah. Saya bingung. Nah, syukurnya waktu itu saya numpang bareng teman saya. Numpang bareng temen, ya modal kita sih kenal sudah dekat aja dulu. Ya, biasa lah. Kenal sudah dekat. Modal pendatang. Modal pendatangan. Mas, boleh numpang bareng dia bawa motor. Oh iya, nggak apa. Imigrasi kita. Akhirnya saya jalan ke sana. Udah jalan. Itu kan tes CAT itu hasilnya langsung keluar. Betul. Jadi saya yakin di situ karena mau anak siapapun itu di situ nggak bakal bisa lolos. Komputer nggak ada perikemanusiaan. Tidak ada. Itu benar-benar real. Jadi ketika kita tes jawaban kita benar satu, dia langsung keluar dan itu udah ditaruh monitor di luar. Orang tua bisa langsung lihat. Jadi kalau kita keluar orang tua ada nunduk, udah fix nggak lulus berarti. Langsung keluar tidak memenuhi syarat. Tidak bisa ditutupi ekspresi. Benar, dan itu semua kelihatan di luar, baru udah kelihatan. Jadi waktu itu saya tes benar-benar tes antar semuanya beda-beda tuh. Saya tes modal PD, biasa modal PD, doa sebelum saya tes biasa doa telepon dulu ya. Doain saya. Akhirnya saya pas waktu habis
langsung keluar, memenuhi syarat. Alhamdulillah saya memenuhi syarat. Dan karena banyak, waktu itu kan pendaftarnya 9 ribuan, yang diambil cuma 66 orang. 66. Di situ langsung saring berapa di situ? Sekitar masih 5.000 kalau nggak salah. 5.000. Wow. Jadi walaupun memenuhi syarat, tapi di ranking lagi. Jadi memenuhi syarat, walaupun tidak, misalnya nggak masuk kuota, udah walaupun memenuhi syarat dia harus digeser. Akhirnya saya masuk, memenuhi syarat dan lulus. Lulus. Saya lanjut ke tes Samapta. Di sini saya ada agak sedih sih di sini karena saya waktu itu kan biasa kalau apa-apa tuh pasti disiapin sama ibu saya, sarapan, sebelum ngapa-ngapain saya wajib sarapan soalnya apa gitu. Saya bareng teman saya ini berangkat, saya nggak sempat sarapan. Buru-buru ya. Buru-buru, sedangkan saya ini harus wajib sarapan. Wajib sarapan, udah saya modal roti di situ, saya beli makan. Roti nggak cukup? Iya gimana ya kita kan nggak cukup kan biasa kan. Roti, habis itu saya tes lari dan syukurnya saya waktu itu dapat sesi pertama masih pagi. Masih nggak terlalu panas lah. Saya lari di situ. Syukurnya saya waktu itu dapat 7 putaran. Dan yang buat saya terharu itu di situ ada banyak orang tua yang lain. Di situ malah mereka yang kayak nyemangati saya kayak ada orang tua saya di situ gitu. Ayo nak semangat. Kayak saya sedih sambil lari itu makin terharu gitu kan. Ingat orang tua saya di situ nyemangatin. Udah saya tambah semangat ya pokoknya di situ. Alhamdulillah di Samaptaan juga saya lulus. Lulus. Kemudian saya tes kesehatan. Tes ketiga ini ya. Ketiganya. Tes kesehatan ini tes mata, gigi, bagian dalam juga, segala macam, dan akhirnya saya lulus juga di situ. Lulus. Dan berikutnya saya tes psikologi. Wawancara. Syukurnya emang karena pengalaman pernah di tes itu, coba dan cari. Kayaknya ngulang ya. Ngulang lagi. Jadi kayak lihat itu udah kayak biasa itu. Keluar soal itu tahun lalu. udah pernah. Jadi ya udah walaupun ada yang baru-baru kan tapi ya nggak terlalu inilah. Betul. Udah saya kerjain dan percaya diri, udah percaya diri dia berdoa. Coba tes. Alhamdulillah saya lulus, wawancara saya lulus waktu itu. Kemudian saya juga masih ini kan, belum ada pandangan tentang sekolah kedinasan waktu itu. Jadi pas itu dia wawancara, saya nggak ngerti ini bakal tanya apa gitu kan. Sekolah apa yang mau ini sekolah apa nih wawancara gitu. Sampai orang tua saya, Pak saya besok mau tes wawancara. Yaudah nak, bentar. Ternyata bapak saya tuh besoknya dia ke kantor imigrasi, cuma mau nanya tentang imigrasi itu apa, tugas fungsinya apa. Dia kasih ke saya, yuk ini imigrasi gini saya tulis, saya siapin. Ternyata pas diwawancara nggak ada itu, cuma nanya kamu kalau di sini siap tidak, kamu di sini bersedia keinginan sini atau bagaimana? Ya emang karena gimana ya, saya sama orang tua saya kan memang benar-benar nggak ada pengalaman gitu. Orang tua saya juga kasihan, saya pikir segitunya dia sampai ke kantor imigrasi nanya tentang imigrasi itu apa. Cari tahu ya. Udah akhirnya saya di situ lulus lagi. Dan yang terakhir itu tes penampilan fisik dan keterampilan. PFK. Dimana teman-teman itu kan banyak bisa dibilang yang pintar-pintar, tapi dicari itu yang punya lebih keterampilan. Jadi bukan cuma orang yang pintar di kelas dulunya. Jadi punya keterampilan. Banyak teman-teman saya yang pintar di kelas dia ranking 1 selama tes. Nilai raport bukan hanya itu ya, betul. Jadi saat dia mau PFK dia nggak ngerti mau nampilin apa. Mau nampilin bola setengah-setengah. Nampilin pokoknya nanggung semua ya. Nanggung semua, nggak ada yang apa yang mau tampilin. Jadi dia bingung sendiri. Dan akhirnya di situ dia nggak lulus waktu itu. Nah saya itu modal saya waktu itu. Modal udah ada. Modal saya nari. Oke. Bela diri juga ada. Dan waktu itu saya juga paskibraka nasional. Tiga itu ya. 3 udah saya percaya diri, bismillah saya ngasih sertifikat saya semua. Itu saya bawa sertifikat. Pasti tebal ini. Tebal enggak? Benar satu apa waktu itu ya? Satu tas. Nih silakan pilih piagam nih ya. Udah pilih mana? Udah saya bawa medalinya juga tuh. Medali saya udah nih. Terus dan itu diminta bukti. Saya dicoba, benar dan saya bisa. Praktek berarti? Praktek. Praktek waktu itu dan ini kan pakainya cuma pakai celana pendek. Untuk yang pria itu telanjang atas, telanjang tengah badan lah. Dicek tentang fisiknya sama keterampilannya dicek. Nah itu saya pernah disamperin sama direkturnya langsung. Direktur. Ikut juga di proses itu? Iya, dia ngetes juga. Direktur Akademi Imigrasi, dia datang ngecek.
kamu dari mana? Dari Sumbawa Pak. Kamu siap di sini? Saya kaget itu kan, kayak bangga gitu kan. Ya lah, direktur yang nanya ya. Terus kayak udah ngeliat itu langsung pergi, dan saya kayak udah terus senior itu pada ngajarin saya kan. Yang lain ya percaya diri aja gitu, pada ngeliatin gue dari mana gitu. Siap dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya banyak yang nggak tahu juga sih Sumbawa tuh dikiranya Sumba gitu kan. Ya, dari mana? Daerah timur ditanya, juga ya. Kok kamu putih-putih gitu ya? Lah, kayak macam emang saya Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat gitu. Akhirnya udah saya menunggu tes. Nah, itu tes akhir, tinggal menunggu hasil. Oke. Saya di situ udah ada telepon dari STP waktu itu. STP. Sekolah Tinggi Perikanan. Perikanan. Yang lulus juga. Lulus. Saya harus segera berangkat pendidikan di situ. Wah. Harus segera berangkat. Karena saya udah ada telepon sebelum tes itu, sebelum tes terakhir itu saya kabari ya. Dites untuk persiapan. Harus segera ke Mataram untuk berangkat. Saya bilang bapak saya, "Pak, yakin saya lulus." Yakin lah. Yakin. Bapak saya juga diskusi ke keluarga saya yang Sumbawa. Rata-rata semuanya ngomong, udah yang pasti-pasti aja katanya. Mereka tuh nggak yakin kan? Yang pasti yang satunya ya. Iya, yang udah lulus gitu. Udah yang lulus aja, nanti saya nggak tanggung jawab kalau seandainya Yori nanti nggak lulus, awas dia gila gitu. Jadi saya bilang, udah saya yakin nih, ini saya lulus. Yakin ya, yakin. Ini kemampuan meyakinkan. Meyakinkan aja nih. Yakin saya diri, doa. Udah akhirnya saya lepas. Hasil ini kan nggak langsung keluar di akhir ini. Karena kami sistem gugur. Jadi gugur setelah PFK ini belum keluar. Sisa di situ tinggal 200 orang. Di situ terakhir menjadi 66 nantinya. ya. Jadi 200 orang. Setelah itu saya harus pulang dari situ. Karena waktu tes sudah selesai dan tempat tinggal juga udah nggak boleh di situ lagi. Udah saya pulang. Pas saya di bandara, perjalanan pulang. Iya, perjalanan pulang. Itu penerbangan semua ditutup. Karena Gunung Merapi waktu itu meletus. Gunung Merapi, ya oke. Jadi waktu itu saya nggak bisa pulang. Saya bingung nih, saya mau balik kemana. Saya, bandara kayaknya full AC. Rencananya sih, tapi saya pikir sampai kapan gitu kan. Gunungnya masih erupsi gitu kan. Sampai kapan gitu. Ya. Akhirnya ada teman-teman juga di Lombok juga mau pulang, maksa ya udah naik bus. Akhirnya saya pulang naik bus. Safari mungkin ya. Ya, safari. Ini nggak endorse sebenarnya safari. Jadi saya naik safari waktu itu. Udah jalan balik. Udah di perjalanan itu kayaknya banyak cobaan di situ. Saya bulan puasa. Oh iya, saya lupa jelasin. Waktu itu saya pertengahan tes, saya bulan puasa. Di situ saya bersyukurnya dibantu bulan puasa karena ya modal orang-orang musafir, orang-orang perantau, ya kita lebih menghemat di situ. Betul. Karena saya setiap mau makan sahur, saya cari masjid yang menyediakan makan sahur bareng. Ini pokoknya pejuang banget. Niat banget pokoknya. Dan untuk makan malam, saya cari yang buka bersama. Jadi masjid yang pernah saya ngelap itu, jadi dia ada takjil bareng, ada buka puasa bareng juga. Jadi setiap saya mau berbuka, saya di situ. Jadi saya menghemat, nggak perlu minta orang tua. Betul. Saya setiap minta orang tua kayak malu, ya Allah gitu kan. Ini buat tes saya gitu kan. Udah, saya nggak mau minta duit, saya udah keliling-keliling masjid aja. Musafir udah keliling masjid, udah kayak apa ya ustaz itu kan, keliling masjid cuma buat cari takjil ya, sambil ibadah juga sih. Nah, terus itu, pas saya pulang ini kan naik bus, itu bulan puasa. Di situ busnya sempat macet juga tengah jalan. Jadi banyak yang batal puasa dan saya syukur tetap puasa lah. Gitu kan. Lumayan 24 jam ya. 24 jam. Dan akhirnya jadinya berapa hari saya sempat macet tuh seharian nggak jalan busnya. Waduh. Habis itu jalan lagi dan kayak nyampe sampai Sumbawa itu kayak terharu gitu. Kok perjalanan ini kayak berat banget saya buat pulang gitu kan. Saya nyampe lihat keluarga terus saya peluk kayak mau nangis gitu. Kok berat banget saya jalan mau pulang ini. Mau pulang gunung meletus ya. Nah, saya itu menjelang 3 hari menjelang Lebaran saya pulang. Kayak mudik aja? Iya, pas mudik, makanya rame juga. Jadi pas waktu saya dibantu untuk saya ngecat rumah waktu itu kan. Saya punya kenalan juga di situ, udah taruna juga. Abang saya, senior saya, tiba-tiba nelpon saya, Yori, ditunggu kedatangannya sama bergabung. Siapa, ada apa nih maksudnya nih? Di tempat saya itu kan agak susah sinyal ya, internet kan. Saya bela-belain, saya keluar
Nyari ketinggian ya. Nggak ketinggian sih. Nggak manjat pohon di situ. Enggak. Jadi kalau saya keluar sedikit ke yang sinyalnya bagus, ada yang buat saya download itu hasil pengumuman, dan akhirnya saya benar lulus dan saya harus masuk itu kalau nggak salah bulan Oktober waktu itu saya masuk. Jadi ada jeda ya? Iya. Saya masuk ke situ, saya kayak aduh gimana ya, terharu. Orang tua saya langsung sujud syukur kita bareng. Saya bisa ngerasain akhirnya saya bisa masuk lulus. Betul. Dan atas apa ya yang dulunya saya nggak lulus. Ya, gitu. Ini jadi, akumulasi ya. Akhirnya bisa ngerasain saya kehidupan taruna kayak bagaimana nantinya. Bisa yang paling penting saya akhirnya bisa dapat kerja dan bisa meringankan beban orang tua. Iya. Walaupun selama ya gimana ya sama pendidikan itu kan. Iya. Pas saya masuk ini kan kita benar-benar buta nih, nggak tahu namanya. Betul, agak asing juga. Iya benar. Saya bukan dari sekolah yang taruna gitu kan. Akademi Imigrasi ya. Saya masuk di Akademi Imigrasi. Saya masuk waktu itu di Catar itu selama 3 bulan. 3 bulan. Itu ujian terberat itu. Bisa dibilang itu karena mengubah mental kami, mindset kami dari anak yang di luar biasa, yang kuliah biasa, yang biasanya anaknya nongkrong kemana-mana, dan kami benar-benar harus tunduk. Dididik militer di situ ya? Iya. Ikutin peraturan segala macam. Yang bisa membentuk kami apa ya? Sekolah itu kan mendidik kami supaya dewasa lebih cepat daripada yang lain. Gitu. Pola pikir kami diubah situ. Ya memang berat sama 3 bulan. 3 bulan. Ya, tapi alhamdulillah saya masih bisa sampai sekarang. Ini jadi perjalanan tadi ini bukan hal mudah tentunya ya. Jika keinginannya itu separuh-separuh. Apalagi kalau ya mohon maaf kalau misalnya udah terbiasa manja misalnya di rumah ya. Di situ juga teman saya udah ada yang kabur situ. Nah, dalam pendidikan itu masih di awal karena awalnya 66 ada yang kabur, sisa pokoknya sampai saya lulus cuma 60. Jadi 6 nggak kuat ya? Nggak kuat, ada yang kabur, ada yang sakit, ada yang pas menjelang pelantikan dia mengundurkan diri. Wah, luar biasa ujiannya ya. Kalau saya pikir juga awal sih kalau saya mau kabur, mau pergi gimana, saya mikir itu keringat orang tua saya buat saya makan waktu kecil itu belum ada apa-apa ya sama saya, cuma ngejalanin ini, saya bentar lagi lulus dan kerja gitu. Gampang banget dengan orang tua saya yang dulunya nyari kerjaan, dulunya dari honor dulu segala macam. Jadi seperti itu ya. Berat, dan saya waktu itu lahir bapak saya belum PNS lah waktu itu bisa dibilang. Jadi benar-benar berat membiayai saya, dan saya pikir saya masih muda dan saya nanti langsung kerja lulus. Betul. Ini semangat ya. Semua dicontohkan dari orang tua ya. Benar. Saya orang tua saya keringat dari orang tua saya itu belum ada apa-apanya. Kalau saya balas, kalau saya kabur sekarang saya pergi, ini saya di tempat ini nggak ada apa-apanya. Oke, siap. Kita lanjutkan nanti ya.